kesetimbangan kesetimbangan ion garam ya. Kalau di LKS itu namanya kesetimbangan ion garam. Oke anak-anak, jadi hari ini mungkin bisa mempermudah kalian. Jadi kalau kalian aktif ya, aktif terus bisa menjawab soal yang nanti ada soalnya. Jadi misalkan contoh ya, contoh Lutfi bisa mengerjakan yang saya ajarkan di sini. Jadi Lutfi nggak ada tugasnya. Tapi kalau yang nggak aktif ya, maksudnya. Tapi saya akan memberikan kesempatan dulu, misalkan Maida atau Naila. Naila 5 menit untuk mengerjakan ini kalau bisa. Jadi nggak ada tugas seperti itu. Karena itu juga langsung saya masukkan sebagai tugas seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, kalian akan saya beri tugas. Kecuali yang pada saat pembelajaran kalian bisa mengerjakan. Contoh Lutfi bisa gitu ya. Atau mungkin Irfan bisa. Nah, jadi nggak ada tugasnya. Yang saya akan memberikan tugas yang tidak bisa atau tidak aktif di pembelajaran. Contoh, misalkan saya tanyain nggak jawab gitu ya. Atau misalkan saya berikan contoh soal langsung dikerjakan di situ, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jadi biar meringankan kalian, saya tahu kalian pasti setiap guru memberikan tugas, tapi memang sudah waktunya, memang kalian sudah masuk di kelas 11 semester 2, itu memang hafalannya sudah dikurangi, jadi akan lebih fokus. Dan pastinya kalau kalian balik ke pondok tetap ada PR seperti itu. Oke, kesetimbangan. Jadi itu ya anak-anak ya. Jadi biar mempermudah kalian, jadi saya akan tahu mana yang benar-benar fokus atau benar-benar lihat pembelajaran saya selama full atau enggak seperti itu. Oke, jadi untuk kesetimbangan ion garam itu kan kepanjangan ya. Tak singkat saja menjadi hidrolisis. Hidrolisis garam. Nah, oke, kemarin kita sudah membahas ini. Saya karena kalian kimia sama fisika ini lebih mengarah ke mana? Ke hitungan. Jadi nanti yang bisa mengerjakan hitungannya itu yang nggak saya beri tugas. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan umum seperti ini, misalkan kemarin kita membahas apa, itu tetap saya beri tugas ya. Seperti itu. Oke, kemarin kita pertemuan kemarin kita sudah membahas materi apa sebelumnya, Diva? Apa Diva? Asam basa. Asam basa, oke. Baik, asam dan basa. Jadi kemarin kan kita membahas asam dan basa secara sendiri kan. Nah, asam itu apa, basa itu apa? Kalau menurut teori Arrhenius, asam itu adalah yang melepas H+. Sedangkan yang basa itu adalah yang melepas OH-. Oke. Sekarang kita nyoba-nyoba nih. Piye lah misalnya bagaimana kalau misalkan asam dan basa itu dicampurin? Apa yang akan terjadi? Meletuskah, meledakkah, atau jadi bom? Enggak. Melainkan asam ditambah dengan basa itu akan menjadi garam. Itulah pengertian dari hidrolisis. Jadi kalau saya bisa mengambil kesimpulan, hidrolisis itu adalah pencampuran, gampangannya adalah pencampuran antara asam dan basa. Oke, saya mau tanya ke siapa ini? Bawahnya Ditya mungkin ya. Bawah Diva ini paling Ditya. Oh, Atia. Asam dan basa itu berdasarkan kekuatannya dibagi atas berapa? 2. Ada 2. Oke, asam ada asam apa aja? Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah.
Bagus. Oke. Jadi kan ada yang lemah, ada yang kuat. Sama halnya juga dengan yang basah ya. Baik. Jadi hidrolisis ini dibagi atas 3 jenis, teman-teman. Nah, hidrolisis itu dibagi atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah hidrolisis tidak terhidrolisis. Nah, tidak terhidrolisis. Nah, tidak terhidrolisis ini pada saat apa? Pada saat pencampuran antara antara asam kuat. Jadi untuk yang AK itu asam kuat. Terus untuk AL itu asam lemah. Sedangkan untuk BK itu adalah basa kuat. Sedangkan untuk BL itu basa lemah. Nah, jadi saya singkat aja biar nggak panjang. Jadi pencampuran antara asam kuat ditambah dengan basa kuat. Seperti itu. Nah, pencampuran antara asam kuat dan basa kuat, contohnya misalkan untuk asam kuat kita bisa pakai contoh yang gampang adalah HCl. Terus basa kuatnya adalah NaOH. Nah, pencampuran antara asam dan basa, dia akan menjadi garam ya. Nah, garamnya ini bagaimana? Oke, kita uraikan secara ionisasi. HCl kalau diuraikan dia akan menjadi apa? Desvita. Yang satu. Fokus aku. HCl kalau diuraikan jadinya apa? Diuraikan H plus Cl. Betul. H plus Cl minus. Kalau NaOH maka Na plus ditambah OH minus. Oke. Bagaimana cara bagaimana menghasilkan suatu garam? Itu caranya gini, anak-anak. Jadi yang positif pasti ketemu sama yang negatif, seperti itu. Nah, seperti ini. Sedangkan yang Cl minus juga akan bertemu dengan positif, yakni Na plus. Sehingga garamnya itu adalah Na. Ini nggak kelihatan pasti. Tak ganti warna pink. Oke. NaCl ditambah dengan H2O. Oke, hidrolisis ini ciri-cirinya adalah hasilnya itu pasti garam. Jadi ini garam ya, garam dan air. Saya tahu NaCl ini memang garam dapur. Cuma garam dapur sama garam yang dihidrolisis ini beda, anak-anak. Kalau garam yang dihidrolisis ini adalah pencampuran antara asam dan basa. Seperti itu. Nah, jadi NaCl ini sifatnya apa? Garamnya bersifat asam, basa, atau netral. Caranya gini aja. Di sini kan sama-sama kuat, asam kuat sama basa kuat. Maka garamnya di sini bersifat netral karena sama-sama kuat. Oke. Setelah itu, kenapa kok ini tidak terhidrolisis, Ustaz? Nah, caranya gini. Kan di sini ada NaCl, saya beri kotak ya. Di sini kan ada NaCl plus H2O kan. Di sini ada garam. Oh ya, NaCl ini namanya adalah natrium klorida. Nah, natrium klorida plus air. Kenapa kok tidak terhidrolisis? Itu karena ini, teman-teman. Nah, jadi pada saat kita uraikan NaCl ya. NaCl. Saya mau tanya ke Jazuli. Jazuli ada? Oke, Jazuli. Diva hilang. Oke, Jazuli. Na ini kalau diuraikan jadinya gimana? Diuraikan secara ion. Na plus Cl min. Bagus. Na plus Cl minus. Na plus Cl minus.
sehingga terus direaksikan dengan H2O. Nah, saat direaksikan dengan H2O, maka Na+ ditambah dengan H2O itu tidak terjadi hidrolisis. Karena apa? Kemarin kita sudah membahas asam kuat, dia itu terionisasi sempurna. Nah, sempurna. Sedangkan untuk Cl-, Cl- ini kan berawalnya dari HCl. Dari HCl kan. HCl ini, yang ini basa kuat ya. Karena kan NaOH itu kan dari Na+ itu kan dari Na+ ini ya, Na+ ini dari NaOH. Jadi dia termasuk basa kuat. Sedangkan Cl- ditambah dengan H2O, dia juga tidak terjadi hidrolisis. Karena apa? Cl-nya itu dari HCl. HCl adalah asam kuat seperti itu. Karena asam maupun basa kuat itu terionisasi sempurna sehingga tidak terjadi hidrolisis. Seperti itu. Oke, kalau netral kira-kira kalau netral pH-nya berapa? Saya tanya ke Lena. Kemarin netral itu pH-nya berapa, Lena? 7, Ustaz. 7. Sip. pH-nya sama dengan, oh ya, Lena nanti mau ke sekolah jam berapa? Kalau bisa jam 10 ke atas ya. Iya, Ustaz. Nanti ibu saya sama adik di sana. Iya. Dia izin keluar Zoom. Tiba-tiba soalnya ada. Ini sih. Baik, Maida, nggak apa-apa. Oke. Baik, lanjut ya. Jadi dari sini ada yang ditanyakan untuk jenis yang pertama, hidrolisis, tidak terhidrolisis. Ada yang ditanyakan? Mungkin saya mau tadi yang Lulu, Lutfi, Maida, ada yang ditanyakan? Malika, Naila, Lutfa, Sabrina, Iqbal.